tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah. Shalom. Selamat hari Minggu buat setiap jemaat Tuhan GBI Philadelphia dimanapun berada, dan setiap umat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Lewat ibadah online kita pada pagi hari ini, kita tahu dan kita yakin dan percaya bahwa ada kuasa Allah ada di tempat ini. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Kita menaikkan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang sudah kami rasakan di sepanjang minggu ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mau memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sebab ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami tahu kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat sukacita yang baru. Untuk itu ya Tuhan, mari Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Ini doa dan pengharapan kami membawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang mengenal setiap isi hati kita. Dia Bapa yang selalu mengetahui apa yang menjadi setiap kebutuhan dan keperluan kita. Mari kita mau angkat pujian kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bersyukur buat karya-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Engkau dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau satu-satunya harapan di hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku Tuhan, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
Sebab ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Sebab ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, kami mendapat sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah nama-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya yang membawa kita ke dalam firman Tuhan. Dengan firman-Mu, berkati pemberitaan firman-Mu hari ini Bapa. Biar kami duduk diam dengan tenang untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Mama di rumah semua, Shalom. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Hence Jocana, sebagai Gembala Jemaat di tempat ini, GBI Philadelphia Bungawaru. Ya, 2020 tema kita adalah maturity atau kedewasaan. Dan kita sudah masuk di poin yang ketiga dari topik pembahasan pemuridan kita sepanjang 1 tahun. Poin ketiga berbicara tentang unity atau kesatuan. Ya, baiklah, dan topik hari ini saya akan bahas tentang saling mengasihi. Sekali lagi, topik hari ini saya akan bahas tentang saling mengasihi dalam kaitannya dengan unity di dalam tema kedewasaan. Ya, kita buka ayat kita, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Baiklah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita 2020 adalah tentang kedewasaan, dan kita sudah masuk di poin pemuridan kita yang ketiga, yaitu berbicara tentang unity. Satu statement yang saya bangun untuk mengantar kita kepada poin ketiga, yaitu unity dalam kaitan dengan kedewasaan adalah, Bapak Mama yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang selalu mengutamakan kesatuan. Amin. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang selalu mengutamakan kesatuan. Amin. Nah, apakah Anda seorang Kristen yang dewasa? Hal itu akan terlihat dari apakah Anda mengutamakan kesatuan. Apakah saya seorang pribadi yang dewasa, seorang Kristen yang dewasa, akan terlihat dari kehidupan saya bagaimana saya mengutamakan kesatuan. Amin. Otomatis sebaliknya, pribadi yang tidak mengutamakan kesatuan, pribadi yang seenaknya saja memecah belah, menghancurkan kesatuan, atau tidak peduli dengan yang namanya kesatuan, adalah pribadi yang tidak dewasa. Ya, jadi salah satu ukuran kedewasaan bagi seorang Kristen adalah bagaimana ia mampu menjaga hubungan, bagaimana ia mampu menjaga kesatuan. Amin. Oleh karena itu, mari saya mengajak setiap kita untuk kita terus berproses menuju kepada kedewasaan. Termasuk juga bagaimana kita menjadi orang Kristen yang senantiasa memelihara kesatuan, yang senantiasa membangun kesatuan, yang senantiasa menjaga kesatuan, yang senantiasa mengusahakan kesatuan, atau dengan kata lain, yang senantiasa mengutamakan kesatuan. Amin. Ya. Nah, kita berbicara tentang pengikat kesatuan, maka saya mau bilang akan hal ini. Pengikat kesatuan yang terkuat,
Kata terkuat ini berarti bahwa ada pengikat-pengikat kesatuan yang lain. Tapi pengikat kesatuan yang terkuat pasti berbicara tentang saling mengasihi. Amin. Jadi ada banyak hal yang mengikat kesatuan. Ada banyak hal yang mengikat kesatuan. Tapi dengar baik-baik. Segala sesuatu yang mengikat kesatuan, kalau tidak berbicara tentang saling mengasihi, maka ikatan itu tidak kuat. Amin. Jadi pengikat kesatuan terkuat adalah saling mengasihi. Hari ini saya akan bahas tentang hal ini. Khusus saya akan bahas tentang hal ini. Ya, sekali lagi, ibarat seperti sebuah sapu lidi yang diikat menjadi satu. Kalau ikatannya tidak kuat, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, sapu lidi itu akan tercerai-berai. Amin. Oleh karena itu, sapu lidi itu supaya bisa menjadi satu dan ikatannya kuat, harus diikat dengan ikatan yang kuat. Dan kalau berbicara tentang rohani, maka pengikat kesatuan yang kuat adalah saling mengasihi. Ya. Nah, ini yang akan saya bahas hari ini, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, sesuai dengan nats kita, sesuai dengan ayat kita. Yang pertama, standar dari saling mengasihi. Ya, kalau kita lihat di ayat kita, maka Tuhan Yesus berkata seperti begini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu, murid-murid gerejanya, orang Kristen, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus memberi standar saling mengasihi di sini. Iya, Tuhan Yesus memberikan standar tentang saling mengasihi di sini. Nah, pertanyaannya, standarnya itu seperti apa? Berbicara saling mengasihi, standarnya seperti apa? Jawabannya cuma satu, sesuai dengan yang Yesus berikan. Sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya Yesus telah mengasihi kita? Jawabannya juga cuma satu, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Amin. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dia menunjukkan bahwa dia telah mengasihi kita murid-muridnya, orang Kristen yang pengikutnya, yaitu dengan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus memberikan standar dan dia memberikan perintah supaya kita gerejanya bisa bersatu dan saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yaitu apa? Memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Amin. Jadi standar saling mengasihi adalah memberikan nyawa. Ini tidak mudah, Bapak Mama. Ini satu perkara yang tidak gampang. Ketika kita harus mengasihi saudara-saudara kita yang begitu menjengkelkan kita. Amin. Saudara-saudara kita yang dalam pandangan mata kita itu tidak sempurna. Banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangan. Tapi Yesus memberi perintah kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Berarti saya harus mengasihi saudara-saudara saya yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang tidak sempurna itu. Mereka, orang-orang dekat, kerap kali berbuat kesalahan kepada saya. Dan saya harus mengasihi mereka dengan segenap hidup saya. Bahkan sama seperti Yesus, saya sampai harus memberikan nyawa saya bagi saudara-saudara saya ini. Inilah standar dari saling mengasihi yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Tidak mudah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah-perintah Yesus. Salah satunya berbicara tentang saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita, yaitu memberikan nyawa. Amin. Mari kita selalu minta kekuatan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk saling mengasihi,
memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita di dalam Tuhan yang penuh dengan kekurangan kelemahan, yang kerap kali berbuat salah dengan kita. Ya, kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Amin. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, tanpa saling mengasihi, kesatuan tidak akan kuat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa ada banyak motif kesatuan yang mengikat kesatuan. Ada motif yang saling menguntungkan, ada motif yang kita harus menyatu karena kita satu suku, kita harus bersatu karena kita satu gereja, kita harus bersatu karena kita satu kampung, kita harus bersatu karena tujuan kita sama, dan lain-lain. Ada banyak pengikat kesatuan yang menjadi motivasi di mana terjadinya kesatuan. Tapi pengikat kesatuan yang terkuat berbicara tentang saling mengasihi. Motivasi-motivasi yang lain itu rapuh sekali. Tapi kalau motivasi kesatuan dilandasi, diikat oleh saling mengasihi, maka kesatuan itu akan sangat kuat dan kokoh. Amin. Komunitas apapun, kalau orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang saling mengasihi, percayalah bahwa kesatuan di dalamnya akan sangat kuat dan susah untuk digoyangkan. Susah untuk digoyahkan atau susah untuk bisa dipecahkan. Kenapa? Karena anggota-anggota komunitasnya itu saling mengasihi. Walaupun ada banyak kekurangan di antara mereka satu dengan yang lain, walaupun ada banyak kelemahan di antara mereka satu dengan yang lain, tapi kalau mereka saling mengasihi, mereka akan saling menerima kekurangan kelemahan satu dengan yang lain, dan kesatuannya pasti akan sangat kuat. Amin. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, entah itu pelayanan gereja, kalau tidak ada yang namanya saling mengasihi, pasti tidak akan kuat. Berapa banyak gereja harus pecah, harus hancur. Berapa banyak pelayanan harus pecah, harus hancur, karena tidak ada saling mengasihi. Berapa banyak pelayanan, berapa banyak gereja yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah, harus hancur, harus berantakan dalam sekejap waktu, karena tidak ada saling mengasihi. Di sini mari kita renungkan, kita sebagai satu jemaat, keluarga besar jemaat GBI Philadelphia, mari kita renungkan, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, bagaimana gereja kita bisa bertahan kuat dan kokoh kalau tidak ada saling mengasihi di dalamnya. Oleh karena itu saya sebagai gembala, saya mengajak setiap kita, mari kita saling mengasihi. Memang saudara-saudara kita memiliki banyak kelemahan, memang saudara-saudara kita memiliki banyak kekurangan. Tapi ketika kita saling mengasihi, kita akan menjadi jemaat yang sangat kokoh. Amin. Nah, saya mau kita merenung sebentar. Komunitas dalam hal apapun, jangan kita bicara gereja, kita bicara dalam hal apapun, sebuah tim kerja saja. Kalau tidak ada saling mengasihi, tim kerja itu rentan terhadap perpecahan. Bahkan saya mau bilang, misalnya sebuah keluarga, saudara bersaudara, saudara bersaudara sekalipun dalam sebuah keluarga, kalau tidak ada saling mengasihi, itu sangat rentan terhadap perpecahan. Jangan kita berbicara tentang orang yang tidak ada hubungan saudara. Kita berbicara tentang hubungan persaudaraan saja di antara satu keluarga besar. Kalau di dalamnya tidak ada saling mengasihi, bahkan keluarga, bahkan saudara bersaudara pun rentan terhadap perpecahan. Berapa banyak keluarga yang harus berantakan, berapa banyak keluarga yang harus pecah, berapa banyak keluarga yang harus hancur karena tidak ada saling mengasihi di dalamnya. Amin. Saat ini kita bisa lihat banyak saudara-saudara yang mereka tidak bisa akur, mereka tidak bisa duduk bersama, mereka tidak bisa menjadi satu karena tidak ada saling mengasihi di dalamnya. Jadi mari kita merenungkan hal ini, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Bahkan dalam komunitas rumah tangga, keluarga, tim kerja, atau apapun dalam pelayanan, bahkan kehidupan bergereja, kita harus saling mengasihi.
Karena kalau tanpa saling mengasihi, kesatuan tidak akan kuat. Amin. Poin yang ketiga, ketika kita berbicara tentang kesatuan, maka satu hal ini kita harus perhatikan baik-baik. Ada musuh dari saling mengasihi, yaitu kepentingan diri sendiri. Ketika di dalam satu komunitas timbul orang-orang egois, muncul orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, maka mereka hanya akan mengasihi diri sendiri. Mereka tidak akan mengasihi orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Ini menjadi satu ancaman bagi terpeliharanya kesatuan. Amin. Kalau mulai muncul kepentingan diri, mulai muncul egoisme, kesatuan pasti terancam. Oleh karena itu mari Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita terus mengingat akan hal ini, kita terus tanamkan dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mau menang sendiri, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang egois, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi mari kita buang, kita taruh, kita tanggalkan kepentingan diri sendiri, dan mari kita mulai saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Ada banyak-banyak kesatuan yang harus pecah. Ada banyak-banyak kekacauan yang harus terjadi karena orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, yang lebih mengutamakan ego, yang lebih mencari keinginan-keinginan diri, keuntungan-keuntungan diri daripada saling mengasihi. Ya. Jadi saya tidak berlama-lama dalam khotbah kita minggu ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang unity atau kesatuan, maka kita harus ingat pengikat dari kesatuan adalah saling mengasihi. Amin. Standarnya adalah seperti Kristus telah mengasihi kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita dengan segenap hidup kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita dengan nyawa kita. Amin. Dan di dalam komunitas apapun kita berada, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau kesatuannya kuat, kita harus saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu menjadi pengikat kesatuan yang terkuat. Amin. Dan yang ketiga, kalau mulai timbul kepentingan diri, mulai timbul ego, segeralah untuk sadar dan bertobat. Tanggalkan ego, tanggalkan kepentingan diri, dan lebih lagi minta kekuatan dari Tuhan untuk saling mengasihi. Kalau kita membiarkan ego itu bertumbuh berkembang, kita membiarkan kepentingan diri sendiri itu mulai berakar, dan kita tidak segera mencabut akar itu, pasti akan timbul kekacauan yang mengancam terpeliharanya kesatuan. Amin. Jadi kalau kita mau saling mengasihi, buang ego. Kalau kita mau saling mengasihi, buang kepentingan diri sendiri. Ya, demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah sampaikan firman-Mu secara sederhana tentang unity, pengikat yang kuat dari kesatuan, yaitu saling mengasihi. Biarlah firman yang sederhana ini boleh tertanam dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, supaya kami mau saling mengasihi, kami mau unity, kami mau bersatu, dan kami percaya ketika kami saling mengasihi dan kesatuan itu terpelihara, dunia akan melihat Kristus melalui kehidupan kami. Hamba berhenti berbicara, tapi Engkau berbicara lebih lagi dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, mari kita mau tetap pegang janji Tuhan. Kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Mari kita mau tetap pegang janji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita berjalan dalam rencana Tuhan, pasti kita diberkati dalam segala hal. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya, aku diberkati.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu, dan sekarang kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, segenap jajaran menteri, kabinet Tuhan, dan semua pemimpin-pemimpin sampai ke pelosok-pelosok dusun, RT, RW Tuhan. Saat ini kami semua sedang persiapan masuk dalam kondisi new normal, satu kondisi normal yang baru Tuhan. Tuhan memberkati semua jajaran pemerintah supaya bisa memimpin, menuntun kami semua rakyat Indonesia untuk melaksanakan keadaan new normal ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Saat ini masih dalam wabah pandemi Corona, Tuhan terus berkati, lindungi bangsa kami Tuhan. Semua yang terbaik biarlah Tuhan kerjakan untuk bangsa kami. Kami percaya pada waktu Tuhan, bangsa kami akan berteguh lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati, biar semuanya boleh bersatu hati, bergandeng tangan, mengangkat pekerjaan Tuhan, menggembalakan umat-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu, meluaskan kerajaan-Mu, menuai bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati GBI Philadelphia Bungawaru, Tuhan yang menanam, Tuhan yang menumbuh kembangkan. Kami terus berdoa Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan, komsel-komsel pemuritan yang ada Tuhan, terus jagai Tuhan, terus kembangkan berlipat ganda. Tuhan, bangkitkan pemimpin-pemimpin baru yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi, mencintai jiwa-jiwa, yang cakap dalam mengajar firman Tuhan, yang dewasa dan membimbing jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakai GBI Philadelphia Bungawaru untuk menjangkau, memenangkan jiwa, menuai Pulau Alor ini bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan doa syafaat kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, kami mau pulang, kami mohon turunkan berkat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kedua tangan kita arahkan hati kepada Bapa di sorga untuk menerima berkat. Kita mengakhiri ibadah kita di dalam berkat Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan menyebut kita semua, bahkan Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku